Halo, saya Bodong. Mari kita lihat aplikasi CBM AI yang sedang dikembangkan untuk power plant. Ini bukan sekadar tampilan demo biasa. Di dalam video ini sudah terlihat fitur nyata, dashboard, input, dan update data, DGA analysis, oil analysis, vibration analysis, knowledge base, security center, serta ruang diskusi AI. Jadi arahnya jelas. Satu ekosistem engineering untuk membantu condition based maintenance, predictive maintenance, dan proses belajar engineer secara lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terarah. Poin pentingnya begini, LLM di aplikasi ini digunakan untuk natural language. Jadi engineer bisa bertanya dengan bahasa sehari-hari, berdiskusi, meminta penjelasan, dan memahami hasil analisis tanpa harus membaca semua data mentah dari awal. Tetapi, inti program tetap mengikuti standar data method dan kerangka diagnosis masing-masing domain. DGA punya metode sendiri. Oil analysis punya parameter sendiri. Vibration analysis punya pola diagnosis sendiri. Jadi AI di sini bukan menebak. AI menjadi jembatan komunikasi. Sementara logika engineering tetap menjadi fondasi utama. Pada modul DGA analysis, aplikasi sudah memiliki DGA chat, new chat, history, dan response analisis yang cukup detail. Sistem bisa menjelaskan kondisi transformator, indikasi gas, tingkat risiko, confidence diagnosis, serta rekomendasi tindak lanjut. Ini sangat membantu karena DGA tidak cukup hanya membaca angka. Engineer perlu memahami pola gas, tren, kenaikan, hubungan antar parameter, dan kemungkinan fault di dalam trafo. Dengan natural language, hasil analisis menjadi lebih mudah dibaca, lebih cepat dipahami, dan lebih siap digunakan sebagai bahan diskusi teknis. Pada modul oil analysis, aplikasi sudah menampilkan analisis pelumas berbasis data seperti NAS, ISO, cleanliness, kontaminasi partikel, degradasi oil, dan kemungkinan sumber masalah pada sistem pelumasan. Di video juga terlihat evidence pack dan penjelasan bertahap. Ini bagus sekali karena aplikasi mulai menghubungkan angka laboratorium dengan konteks equipment dan kondisi lapangan. Jadi engineer tidak hanya melihat data, tetapi langsung mendapatkan arah investigasi. Apa yang perlu dicek, kenapa nilainya tinggi, dan bagaimana menentukan prioritas tindak lanjut maintenance. Pada modul vibration analysis, fitur teknisnya lebih terasa. Pengguna bisa memilih equipment, memasukkan titik pengukuran, menentukan arah vertikal atau horizontal, memilih parameter seperti velocity, mengunggah spektrum, waveform, dan data CSV, lalu menjalankan AI analysis. Ini menunjukkan bahwa sistem mengikuti struktur diagnosis vibrasi yang benar. Data titik ukur, arah pengukuran, spektrum, waveform, dan parameter mesin menjadi dasar analisis. LLM hanya membantu menjelaskan hasilnya dengan bahasa yang lebih jelas, lebih interaktif, dan lebih mudah didiskusikan oleh tim.
Dan bagian paling menarik adalah arah pengembangannya. Aplikasi ini bisa digabungkan dengan live voice discussion, forum diskusi, dan learning model. Engineer dapat berbicara langsung dengan sistem, mengoreksi jawaban, memberi feedback, lalu sistem belajar dari kesalahan dan pengalaman lapangan. Semakin banyak data, histori kasus, validasi engineer, dan pembelajaran machine learning yang masuk, kualitas sistem akan semakin baik, semakin presisi, dan semakin relevan. Jadi CBM AI bukan hanya chatbot. Ini adalah AI engineering assistant yang komunikatif, disiplin secara metode, interaktif secara voice, dan siap menjadi partner belajar jangka panjang untuk reliability dan keberlanjutan operasi pembangkit. Di dunia power plant, tantangan terbesar bukan hanya memperbaiki kerusakan, tetapi mengenali tanda-tandanya sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi. Di sinilah AI software untuk engineering dan predictive maintenance menjadi sangat penting. Aplikasi seperti ini bukan sekadar dashboard yang menampilkan angka, tetapi menjadi asisten analisis yang membantu engineer membaca data, memahami gejala, dan melihat hubungan antar parameter yang sering tersembunyi di balik banyak laporan dan history operasi. Bayangkan satu platform yang bisa menerima data dari berbagai sumber, mulai dari logsheet, data DCS, hasil inspeksi, laporan gangguan, hingga condition monitoring seperti DGA, MCSA, analisa vibrasi, tribologi, thermal, dan metode lain. Semua data itu kemudian tidak dibiarkan berdiri sendiri, tetapi dibaca dalam satu konteks engineering yang utuh. Melalui pendekatan ini, AI tidak hanya menjawab pertanyaan. AI membantu menyusun gambaran kondisi equipment. Misalnya, apakah gejala tertentu mengarah pada overheating, unbalance, misalignment, degradasi isolasi, masalah pelumasan, atau indikasi penurunan performa yang harus segera diprioritaskan. Nilai terpenting dari aplikasi engineering seperti ini adalah kemampuannya mempercepat pengambilan keputusan. Engineer tidak perlu lagi terlalu lama berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain, dari satu laporan ke laporan lain, hanya untuk menyusun kesimpulan awal. Sistem membantu merangkum kondisi, menandai risiko, dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang lebih terstruktur dalam konsep predictive maintenance. Data bukan hanya disimpan, data dipelajari. Histori gangguan bukan hanya arsip. Histori gangguan menjadi bahan pembelajaran. Hasil inspeksi bukan hanya formalitas laporan. Hasil inspeksi menjadi input untuk meningkatkan akurasi analisis berikutnya. Karena itu, aplikasi AI engineering untuk predictive maintenance idealnya dibangun dengan pendekatan continuous learning. Semakin banyak kasus yang masuk, semakin kaya pengetahuannya. Semakin banyak validasi dari engineer, semakin matang pola analisanya. Dan semakin lama, sistem ini akan semakin memahami karakter peralatan, pola gangguan, dan kebutuhan nyata di lapangan. Pada akhirnya, tujuan dari software seperti ini bukan menggantikan engineer. Tujuannya adalah memperkuat engineer, membantu manusia membaca data lebih cepat, berpikir lebih terstruktur, dan mengambil keputusan dengan dasar yang lebih kuat. Dengan kata lain, predictive maintenance bukan hanya soal teknologi yang terlihat pintar. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi itu benar-benar membantu menjaga reliability, availability, efisiensi, dan keberlanjutan operasi unit. Inilah arah dari AI software engineering untuk predictive maintenance. Dari data menjadi insight, dari insight menjadi keputusan.
dan dari keputusan menjadi tindakan yang lebih tepat, sebelum masalah tumbuh menjadi gangguan yang lebih besar.